Beastmaster, bab 137 sampai dengan 138. Bab 137. Markas Besar Aliansi. Qiao Bai, kamu sangat beracun. Qiao Bai, tahun-tahun yang tenang dan damai. Luo Ningling tidak dapat menemukan alasannya untuk waktu yang lama. Kekuatan Nona Feihua dan Nona Muling yang tertinggal membuat Luo Ningling sulit untuk melangkah lebih jauh. Bahkan jika dia tetap berada di Master Binatang tingkat 7, Luo Ningling merasa puas. Hari ini, paling-paling saya merasa sedikit menyesal. Dibandingkan dengan hewan peliharaan yang sudah lama bersamanya, hewan peliharaannya lebih penting. Tetapi situasi Nona Feihua dan Nona Muling bukan hanya masalah ketertinggalan dan stagnasi kekuatan. Saya tidak tahu apakah itu karena mereka terlalu lemah saat lahir. Meskipun kondisi fisik Feihua dan Koling tidak sebaik kerabat mereka, mereka masih sangat rentan terhadap cedera. Saya pergi ke pusat hewan peliharaan untuk pemeriksaan seringkali. Diagnosis yang diberikan oleh dokter hanyalah perbedaan individu. Tidak ada cara untuk menyembuhkannya melalui sarana dan instrumen medis. Saya dapat menyimpulkannya dalam dua kata, berumur pendek. Ini tidak dapat diterima oleh Luo Ningling. Justru karena inilah setelah mengetahui tentang kabut ilusi yang muncul di tanah terlarang kota Tianhe, Master Binatang tingkat 7 dan Master Binatang tingkat 8 lainnya berada dalam keadaan menunggu dan melihat, dan hanya Luo Ningling yang bergegas masuk. Sebenarnya bukan karena dia bodoh atau berani, tapi dia punya alasan untuk pergi. Apa yang Luo Ningling tidak harapkan adalah bahwa kabut ilusi di tanah terlarang kota Tianhe tidak memberinya kesempatan untuk berbalik. Tetapi informasi langsung tentang Qiao Bai yang dia dapatkan setelah keluar memang memberinya titik balik. Luo Ningling. Benar, ini pasti pertemuan yang menentukan. Luo Ningling berpikir dengan tegas. Seandainya saya tidak menerima misi penyelamatan dan mengetahui sebelumnya bahwa hewan peliharaan seorang gadis kecil terluka dalam kabut ilusi, dia tidak akan mengetahui tentang evolusi beruang raksasa yang kejam dengan begitu cepat. Semakin Luo Ningling memikirkannya, semakin dia merasa bahwa inilah masalahnya. Qiao Bai adalah orang yang disuruh oleh indera keenamnya untuk dicari. Dalam sekejap, tatapan Luo Ningling terhadap Qiao Bai menjadi intens. Qiao Bai, titik konvergensi, tidak perlu terlalu bersemangat. Namun, karena dia telah mengetahui banyak berita khusus dari Luo Ningling, dia secara alami akan membantu Luo Ningling semaksimal mungkin. Terlebih dahulu melihat situasi Nona Feihua dan Nona Muling. Keterampilan bakat terbuka, hanya dengan satu pandangan. Tanpa sadar Qiao Bai mengerutkan kening. Kebaikan, apakah masih bisa seperti ini? Kota Bintang, markas besar Beastmastering Alliance. Malam tiba, gedung markas masih terang benderang. Bekerja, selesai bekerja. Tidak. Mereka bekerja lembur secara sukarela. Bekerja lembur membuat orang maju. Bekerja lembur membuat orang bahagia. Dan bekerja lembur itu tidak menyenangkan. Saya tidak bisa melanjutkan. Tidak ada orang asing yang berani mendekat atau lewat di luar gedung markas Beast Control Alliance. Pertanyaannya adalah kebencian yang muncul darinya terlalu berat. Hanya lewat saja sepertinya terjerat dengan kebencian yang kuat di dalam. Selama siapapun yang bisa berkeliling di sini bisa melakukannya. Keluhan manusia terkadang lebih sulit diatasi dibandingkan makhluk luar biasa. Ning Ruxue mendapat penglihatan sesaat ketika dia berjalan ke bawah. Seluruh bangunan sepertinya terbungkus dalam lapisan kebencian yang tak terlihat. Ning Ruxue, bagaimana kalau berbalik dan kembali? Rasanya hari ini bukan waktu yang tepat. Awalnya, dia ingin bertanya tentang hasil evaluasi penghargaan Qiao Bai, tetapi dia tidak pernah mendengar berita terkait apapun. Ning Ruxue berpikir bahwa dia mengagumi Qiao Bai, dan tidak salah untuk lebih memperhatikan junior yang berprestasi dipahami. Tetapi situasi khusus dari Beast Control Alliance. Lupakan saja untuk hari ini. Kembalilah dalam 2 hari. Ning Ruxue berbalik dan kembali ke inspektorat. Dibandingkan dengan kesibukan markas Beast Control Alliance, inspektorat kurang santai di penghujung tahun. Lagi pula mereka sudah mengunjungi hampir semua kota yang perlu dikunjungi harus bertanggung jawab membantu menjaga tembok Star City. Hal-hal yang tidak dipikirkan, dibandingkan dengan kerja mental. Ini sangat mudah. Lampu di aula utama bukanlah lampu pijar yang terang. Warna-warnanya yang hangat sekilas membuat orang rileks baik fisik maupun mental.
Di antara sekian banyak perkantoran, hanya sedikit yang masih menyala, termasuk ruang teh. Ning Ruxue, yang semula akan kembali ke kantor untuk memproses beberapa dokumen dan kemudian pulang, berhenti dan berjalan menuju ruang teh. Segera setelah pintu dibuka, seperti yang diharapkan, Ning Ruxue dan Wang Nianyan saling memandang. Ahem, Wang Nianyan, yang sedang memegang sebotol besar kok dan menuangkan bertonton ke dalam cangkir, berhenti sejenak, dan ekspresi wajahnya agak kaku, tetapi jahenya masih pedas. Lelaki tua itu dengan cepat menyesuaikan ekspresi canggung di wajahnya, meletakkan kok secara alami, dan bertanya dengan serius, "Yah, bukankah kamu, gadis kecil, pergi ke markas untuk mencari temanmu? Mengapa kamu kembali begitu cepat? Tidak siap sama sekali, guru. Jangan mencoba mengubah topik pembicaraan." Ning Ruxue melangkah maju dan mengambil minuman berkarbonasi yang masih menggelegak di depan Wang Nianyan. "Kamu masih minum di sini sampai larut malam. Saya di sini kali ini saya harus mengeluh kepada saya, istri." Wang Nianyan terbatuk 2 kali lebih keras. "Baiklah. Mengapa kamu begitu cemas? Ada yang ingin kita diskusikan. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin tahu berita tentang anak yang kamu sayangi? Saya punya berita terbaru tentang dia." Wang Nianyan memandang Ning Ruxue dan mengedipkan mata dan berkata, "Yang saya butuhkan hanyalah kamu, ahem, kamu tahu." Saat dia berbicara, Wang Nianyan terus melihat minuman yang ada di tangan Ning Ruxue. "Pegang kok untuk membuat Lao Wang bahagia." Itu dia yang dia bicarakan. Ning Ruxue, tangan yang memegang cangkir itu agak kuat. Apa tren baru Qiao Bai? Perkembangan baru apa lagi yang dilakukan Qiao Bai baru-baru ini? Ning Ruxue tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya. Ini akhir tahun, dan tahun baru Imlek akan segera tiba. Di pihak Qiao Bai, bukankah evolusi Altron Tuan Huo yang baru saja dibahas belum lama ini tidak cukup mengejutkan? Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Qiao Bai tidak mungkin membuat berita besar lagi, kan? Sambil memikirkannya, Ning Ruxue sedikit tidak yakin. Lagi pula, dalam hal-hal yang tidak terduga, Qiao Bai selalu dapat memberikan kejutan yang tidak terduga kepada orang-orang. Wang Nianyan melihat gadis kecilnya tampak sedikit terguncang. Jadi dia segera memanfaatkan kesempatan itu dan terus melemparkan umpan. "Benarkah? Anak yang kamu ikuti telah membuat berita besar lagi. Saya jamin Anda tidak akan pernah memikirkannya." Wang Nianyan terkekeh dan mengerutkan kening pada kok di tangan Ning Ruxue. Meskipun Ning Ruxue benar-benar ingin mengetahui tren baru dengan Qiao Bai, dia tidak menyerah begitu saja. "Beritahu saya dulu. Saya sedang mempertimbangkan apakah akan memberikannya kepada Anda." Wang Nianyan menatap muridnya dengan tatapan penuh arti. "Cek cek cek, saya telah belajar dengan buruk. Saya tidak tahu dari siapa saya mempelajarinya." Namun, Wang Nianyan tahu bahwa Ning Ruxue pada dasarnya adalah orang yang menepati janjinya. Setelah batuk 2 kali, dia mulai berbicara tentang kabut ilusi, Cuyanyi, dan beruang raksasa yang kejam. "Cek, cek, cek. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang cakap memang benar-benar cakap." Saat dia berbicara, Wang Nianyan menggelengkan kepalanya. Dia melakukan hal-hal yang lebih baik daripada yang bisa dilakukan orang lain. Dan dia melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain, lakukan. Itu bisa dilakukan. Wang Nianyan mengacungkan jempol dan diam-diam mengucapkan 2 kata, "Luar biasa." Mata Ning Ruxue tiba-tiba terbuka lebar. Sebagai master pengendali binatang tingkat 6 dengan Wang Nianyan sebagai gurunya, meskipun levelnya sendiri tidak cukup tinggi, Ning Ruxue mengetahui berita dan opini terkait kabut ilusi. Dia juga tahu seberapa besar harapan negara dan aliansi untuk mempelajari jalur evolusi makhluk luar biasa yang telah menyerap kabut. Dia memahami kesulitan ini, tetapi Qiao Bai yang melakukannya. Penghargaan yang kamu khawatirkan pasti tidak ada masalah sama sekali. Wang Nianyan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Anak muda masa kini, hal-hal besar dilakukan satu demi satu, dipukuli sampai mati. Di pantai, markas besar aliansi pasti akan segera membuat pengaturan baru untuk Qiao Bai, kata Wang Nianyan dengan penuh emosi. Anak-anak muda masa kini, mereka sungguh mengesankan hingga ekstrim, dan langkah ini terlalu besar. Sementara profesor hewan peliharaan lainnya baru saja belajar cara menggunakan alat penerangan.
yang hampir tidak cukup untuk menyeberangi sungai. Qiao Bai sudah menaiki feri dan berlari ke depan dengan desir, mencicit, meninggalkan semua orang di belakang. Jenis yang bahkan seekor kuda pun tidak dapat mengejarnya. Ning Ruxue, wajah Ning Ruxue tanpa ekspresi. Keterkejutannya luar biasa. Dan saya benar-benar tidak tahu ekspresi seperti apa yang lebih tepat. Akankah aliansi ini benar-benar memiliki pengaturan baru dan lebih fokus untuk Qiao Bai? Beruang raksasa ganas yang menyerap kabut memiliki jalur evolusi baru berdasarkan penelitian Qiao Bai. Sungguh mengejutkan dan membuat kepala orang berdengung. Tapi mungkin ini pengecualian. Bagaimana jika Qiao Bai tidak dapat mempelajari rute evolusi baru untuk makhluk luar biasa lainnya yang telah menyerap kabut? Wang Nianyan mengerti apa yang dimaksud Ning Ruxue sebelum Ning Ruxue mengucapkan kata-katanya. Wang Nianyan memberi Ning Ruxue ekspresi penuh arti. Bagaimana menurutmu? Setelah bertahun-tahun, seorang profesor peting seperti Qiao Bai belum pernah ditemui sebelumnya. Mari kita tidak membicarakan masa depan Qiao Bai. Apakah itu akan berakhir merugikan Zongyong? Tetapi berdasarkan kemampuan dan pencapaian Qiao Bai saat ini, pentingnya negara dan pemerintah melekat pada Qiao Bai pastilah gila. Jika tidak, kami akan menyesal atas penghargaan mereka yang tinggi terhadap kabut ilusi. Pentingnya kabut ilusi jauh lebih besar dari yang Anda kira. Tidak baik bagi Anda untuk mengetahui terlalu banyak sebelum Anda mencapai level tersebut. Wang Nianyan berkata sambil tersenyum. Anda pikir aliansi ini hampir berakhir tahun ini? Mengapa aliansinya menjadi begitu sibuk? Ning Ruxue menyatukan kedua hal tersebut dan akhirnya menghubungkannya. Yang ini. Tiba-tiba dia tidak tahu apakah dia harus memberkati Qiao Bai atau merasa kasihan pada teman baiknya Jiang Heng. Memikirkan kebencian mendalam yang dia lihat di pintu markas aliansi malam ini yang terwujud. Ning Ruxue sangat senang dia tidak masuk. Karena masalah Qiao Bai, markas aliansi pasti sangat sibuk hingga meledak. Bahkan memutar porosnya pun sepele. Melihat Ning Ruxue, yang berdiri di sana dengan hampa, benar-benar tenggelam dalam brainstorming, Wang Nianyan dengan mudah mengambil kembali sumber kehidupannya dari tangan Ning Ruxue. Meneguknya. Rasanya enak, sama sekali tidak enak. Puff, Wang Nianyan mau tidak mau memuntahkannya setelah satu tegukan. Baunya aneh sekali. Aku tidak mengakui bahwa ini adalah air kebahagiaanku. Wajah Wang Nianyan memerah karena marah dan dia menggebrak meja dengan keras. Ning Ruxue kembali sadar. Dia memandang guru lamanya dengan tenang dan berkata dengan nada acuh tak acuh, "Oh, ini rasa Cherry Master. Ini edisi terbatas. Saya akan membelinya khusus untuk menghormati Anda, dari. Bukankah itu cukup bagus?" Wang Nianyan. Betapa patah hati. Murid-muridnya sangat buruk dalam belajar. Brengsek, kebahagiaannya hilang. Setelah kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya dalam satu malam, Wang Nianyan kehilangan semua berita dan belum meminum air bahagia yang diimpikannya di sofa dan mencela dunia yang acuh tak acuh ini. Ning Ruxue, guru. Berbahagialah. Kota NY, Institut Penelitian Qiao Bai. Qiao Bai masih belum mengetahui tentang markas besar Star City Beast Control Alliance yang terletak jauh di area tengah. Berita tentang rute evolusi baru dari beruang raksasa kejam yang dia teliti hari ini meledak konferensinya kecil. Ya. Mereka berdebat dengan wajah merah tentang bagaimana mereka harus memperlakukan Qiao Bai. Perlakuan seperti apa yang harus mereka berikan kepada Qiao Bai. Segala macam hal. Yang penting mereka mendiskusikannya terlebih dahulu. Berikan perawatan yang layak bagi seorang jenius top seperti Qiao Bai. Lalu hubungi Qiao Bai. Ini akan membuat mereka lebih tulus. Saat ini, Qiao Bai masih mengamati Nona Fei Hua dan Nona Muling di depannya. Begitu dia membuka skill bakat, Qiao Bai sedikit terkejut. Pemandangan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Apakah masih bisa seperti ini? Binatang peliharaan. Nona Fei Hua, Nona Roh Kayu. Atribut kayu. Variasi. Menengah luar biasa menengah. Level ke-6 level rendah yang luar biasa. Keterampilan, parasitisme. Keterikatan. Cambuk anggur tanpa bayangan. Aroma manis. Rute evolusi telah dikunci asterisk. Kebangkitan garis darah, belum dibuka. Keterampilan bakat, belum dibuka. Status spesial, bunga kembar. Bunga kembar,
Situasi khusus yang terbentuk ketika ibu melahirkan dua bentuk kehidupan yang serupa tetapi berbeda pada saat yang bersamaan. Satu pohon memiliki dua kualitas khusus, potensi terbagi rata, dan kemampuan terbagi akan mempengaruhi pihak lain. Keseimbangan mutlak perlu dijaga antara satu sama lain, dengan buff kelemahan bawaan, pembagian kerusakan. Jangan sedih, Master Binatang Buas. Kami akan menemani Beastmaster, Qiao Bai. Orang baik, saya telah belajar banyak. Jadi, Nona Feihua dan Nona Muling adalah saudara kembar. Apakah ini masih mungkin? Tanda tanya besar muncul di kepala Qiao Bai. Saya telah belajar banyak. Dia sangat berpengetahuan. Dan dibandingkan dengan Nona Feihua dan Nona Muling, Qiao Bai ingin mengetahui cerita ibu dan ayah mereka. Bukan karena dia ingin makan melon. Dia hanya ingin tahu makhluk ajaib dan luar biasa macam apa yang bisa melakukan ini. Qiao Bai merasa dia banyak batuk hari ini. Dia perlu mengendalikannya selanjutnya. Bolehkah saya melakukan pemeriksaan pada Nona Feihua dan Nona Muling? Qiao Bai berpikir sejenak dan memandang Luo Ningling dan berkata, Luo Ningling, oke, tetapi sebenarnya, Profesor Qiao Bai, jika Anda ingin mengetahui sesuatu, Anda dapat bertanya langsung kepada saya. Banyak tes yang telah dilakukan Feihua dan Muling sebelumnya. Ada sedikit kesedihan dan keraguan di wajah Luo Ningling. Kalta bilang, dia tidak meminta profesor hewan peliharaan yang sangat akrab dengan hewan peliharaan tipe kayu untuk memeriksa Nona Feihua dan Nona Muling. Banyak inspeksi yang dilakukan dan banyak instrumen yang digunakan. Hasilnya tidak ada apa-apa. Akhirnya, saya mempunyai setumpuk laporan pemeriksaan fisik yang tebal di tangan saya. Luo Ningling berani mengatakan bahwa selama pemeriksaan itulah yang ingin dilakukan Qiao Bai. Dia dapat mengambil formulir pemeriksaan fisik sebelumnya yang sesuai. Paling banyak, ada selang waktu setengah tahun 1 tahun. Dan kondisi fisiknya Nona Feihua dan Nona Muling telah berubah sedikit, tetapi juga dapat digunakan sebagai efek kontrol. Kemudian, Qiao Bai, saya ingin memeriksa spektrum Nona Feihua dan Nona Muling. Satu kalimat, biarkan dua orang tercengang. Apakah itu Luo Ningling atau Xie Jin di samping? Ada ekspresi kebingungan yang jelas di wajah mereka. Spektrum. Spektrum apa? Apakah itu spektrum yang mereka ketahui? Profesor Qiao Bai. Ini seharusnya tidak digunakan, kan? Mata Xie Jin mula-mula tertuju pada Nona Feihua, lalu melihat ke samping Nona Muling, dan akhirnya matanya bertemu dengan mata Qiao Bai. Dengan sedikit emosi di matanya, mata penuh kebingungan dan kebingungan. Luo Ningling tidak berbicara. Dia hanya menyentuh dagunya dan sedikit mengerucutkan bibir merahnya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Aku hanya menebaknya. Mungkin ada baiknya untuk memeriksanya, kata Qiao Bai dengan tenang. Spektrum adalah dan makhluk luar biasa. Pada saat yang sama, ia unik dan menyimpan sejumlah besar informasi genetik makhluk luar biasa. Dengan membandingkan spektrum, ayah, ibu, dan saudara kandung dapat ditemukan. Induk makhluk luar biasa belum tentu berasal dari spesies yang sama, tetapi anak yang lahir dari pasangan yang sama harus berasal dari spesies yang sama. Umumnya, induk dengan garis keturunan yang lebih menguntungkan akan mengalahkan induk dengan garis keturunan yang lebih rendah, atau garis keturunan keduanya pihak mungkin mengalami semacam proses ajaib. Menggabungkan dan melahirkan spesies baru makhluk luar biasa. Tetapi dua anak dari keturunan berbeda dari orang tua yang sama tidak pernah terjadi. Itu tidak sesuai dengan teori reproduksi makhluk luar biasa yang ada. Mungkin mereka adalah ibu tiri atau ayah tiri. Qiao Bai tersenyum dan mengatakan yang sebenarnya. Xie Jin menaikkan kacamatanya lagi dan memandang Qiao Bai dengan tatapan tak berdaya. Profesor Qiao Bai, Anda tidak perlu menguji saya lagi saat ini, kan? Bahkan jika Nona Feihua dan Nona Muling benar-benar dari ayah dan ibu yang sama, mereka memiliki ibu yang sama. Ibu dan ayah tidak mungkin menemukan hubungan antara spektrum mereka. Meskipun reproduksi makhluk luar biasa tidak banyak gunanya, dia masih memiliki pengetahuan akal sehat. Qiao Bai tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Jangan bicara terlalu dini. Hutannya sangat luas dan terdapat banyak jenis burung. Belum lagi, jangan tanya tentang ekologi makhluk luar biasa. Yang jadi tanda tanya adalah hal ini belum diteliti secara mendalam.
Segalanya bisa terjadi. Bicaralah terlalu cepat dan terlalu tegas. Hati-hati jangan sampai mukanya ditampar. Cobalah. Indra keenamku. Wajah Luo Ningling berubah menjadi bola. Dan hidung kecilnya bergerak-gerak. Singkatnya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ayo kita coba. Petik 2. Xie Jin. Yang tahu betul betapa buruknya indera keenam Luo Ningling. Ekspresi Xie Jin linglung sejenak. Matanya menatap tubuh Nona Fei Hua dan Nona Muling. Penuh rasa tidak percaya. Tidak, asli atau palsu. Apakah masih bisa seperti ini? Nona Fei Hua dan Nona Muling. Mia gelombang. Nalu gelombang. Apa yang kamu katakan? Kami tidak tahu apa-apa gelombang. Instrumen yang mendeteksi spektrum biologis yang luar biasa dapat menghasilkan hasil pengujian yang jauh lebih cepat dibandingkan pengujian garis ayah pada manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga membawa banyak kemudahan dalam hal ini. Ini benar-benar luar biasa, mengejutkan. Siapa sangka, Xie Jin melihat hasilnya dan sangat terkejut hingga kacamatanya terlepas dari telinganya. Sulit dipercaya bahwa ini benar. Luo Ningling telah melepas kacamata hitam di wajahnya ketika Nona Fei Hua dan Nona Muling sedang membandingkan naik turunnya panjang gelombang spektral. Sepasang mata besar berwarna kuning terang menatap tanpa berkedip pada dua segmen yang hampir tumpang tindih dan sangat mirip. Hanya sedikit halus, tidak terlihat dengan mata telanjang. Dan spektrum yang berbeda hanya dapat diamati melalui perbandingan dengan instrumen untuk waktu yang lama. Ini. Lidah Luo Ningling sepertinya tersimpul. Dan fungsi bicaranya terhenti untuk sementara. Seperti yang Anda lihat di depan Anda. Nona Fei Hua dan Nona Muling tidak hanya memiliki hubungan darah. Tetapi hubungan darah ini juga sangat dekat. Begitu dekat sehingga keduanya tampak seperti individu yang sama, tergagap. Qiao Bai, yang sudah mengetahui hasilnya, tidak melakukannya. Dia menyimpulkan dengan tenang. Dengan menggunakan akal sehat fisiologis manusia, mereka seharusnya kembar identik. Xie Jin, Luo Ningling, kembar identik siapa yang menghasilkan dua ras yang sangat berbeda. Ini. Hal ini tidak hanya tidak sesuai dengan reproduksi makhluk luar biasa, tetapi bahkan tidak sesuai dengan biologi manusia. Qiao Bai, masih banyak yang belum diketahui tentang makhluk luar biasa. Jangan bertanya tentang ekologi makhluk luar biasa. Xie Jin dan Luo Ningling terdiam lagi. Jangan katakan itu. Anda benar-benar tidak ingin mengatakan itu. Alasan ini benar-benar terlalu maha kuasa. Sudah lebih dari 1000 tahun. Penelitian manusia terhadap makhluk luar biasa tidak pernah berhenti. Selama mereka mau belajar, mereka selalu dapat mempelajari sesuatu yang sebelumnya tidak mereka ketahui dari makhluk luar biasa dalam 1 tahun. 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Jenis kembar identik yang menakjubkan, tetapi spesies yang sama sekali berbeda, tidak mungkin terjadi pada manusia, tetapi bukan berarti tidak mungkin terjadi pada makhluk luar biasa. Jika Anda mempertimbangkan bunga kembar heterokromatik, tidak akan sulit untuk memahaminya. Xie Jin melepas kacamatanya karena sakit kepala, mengusap alisnya, dan memutuskan untuk tidak berbicara. Hati lelah, hasil akhir dari masalah Nona Fei Hua dan Nona Muling, benar-benar di luar imajinasinya dan di luar jangkauan kognitif normalnya. Bunga kembar dengan warna berbeda, dibandingkan dengan Xie Jin, Luo Ning, yang awalnya gugup dan tenang, dengan cepat menerima hasilnya setelah menggumamkan kata-kata Qiao Bai 2 kali. Ah, benar-benar mirip. Luo Ningling mengangguk dengan panik. Saat Fei Hua sakit, kondisi roh kayunya tidak terlalu baik. Ketika roh kayu itu terluka, kondisi Fei Hua juga akan terpengaruh, dan dia akan menjadi seperti itu. Lamban, aku tidak terlalu memikirkannya sebelumnya. Tapi jika ini masalahnya, semuanya akan masuk akal. Sungai, di Sungai Gangga, sangat berang-berang. Ya, Qiao Bai mengangguk, memandang Nona Fei Hua dan Nona Muling dan berkata, meskipun mereka tampak seperti individu yang terpisah di permukaan, dan mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah satu tubuh, tetapi dari sudut pandang ekologis, dari sudut pandang makhluk luar biasa, mereka sebenarnya berbagi tubuh dan akar yang turun ke bawah, namun pertumbuhan mereka memerlukan energi ganda.
Kecepatan rimpang menyerap energi. Hewan peliharaan jenis kayu lainnya hanya membutuhkan satu bagian energi untuk tumbuh secara normal. Tetapi Nona Feihua dan Nona Wood Spirit perlu berbagi sebagian energi selama proses pertumbuhan mereka. Dan energi ini harus didistribusikan secara merata di antara mereka. Selama ada terlalu banyak di salah satu sisi, sisi lainnya akan layu. Apabila salah satu sisi layu, maka sisi yang lain juga ikut terkena dampaknya. Sedangkan untuk Qiao Bai, bentuk fisik seperti ini hanya menahan satu sama lain. Saya benar-benar tidak bisa menyalahkan Nona Feihua dan Nona Muling karena tumbuh lambat. Biarkan Qiao Bai mengatakannya, merupakan keajaiban bahwa Nona Feihua dan Nona Muling dapat tumbuh ke tingkat ke-6. Adapun keterlambatan evolusi, tidak mengherankan. Sama sekali tidak mengejutkan. Saya hanya bertanya bagaimana mungkin dengan separuh lainnya memegang masing-masing lainnya kembali seperti ini. Apakah menurut Anda evolusi adalah hal biasa dan Anda dapat berevolusi jika Anda mau? Lalu apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Luo Ningling, yang menghadapi situasi ini untuk pertama kalinya dan tidak punya alasan untuk mengambil tindakan, menggosok pakaiannya dengan cemas dengan tangannya, dan mau tidak mau meminta bantuan pada Qiao Bai. Kecuali Qiao Bai, Luo Ningling benar-benar tidak dapat memikirkan orang lain yang dapat menyelesaikan situasi ini dengan lebih baik. Apa yang harus dilakukan? Mata Qiao Bai tertuju pada baris teks rute evolusi telah dikunci asterisk. Rute evolusi telah dikunci. Qiluo Suangsu. Qiluo Suangsu. Nona Feihua bunga terbang merah muda persik warna su. Nona roh kayu warna lingsu kayu hijau polos. Metode evolusi. Kesukaan 191/190/100. Pemahaman diam-diam 185/188/100. Menyerap dan memadukan total 18 helai energi primitif 21/18 Kamu bisa berevolusi setelah semuanya puas. Syarat lainnya tidak terlalu sulit. Kunci terpenting terletak pada penyerapan dan integrasi energi asli. Untungnya, Nona Feihua dan Nona Muling tidak hanya puas, tetapi juga lebih dari itu. Selanjutnya, Nona Feihua dan Nona Muling menyerap terlalu banyak energi primitif, sehingga keseimbangan harus dicapai. Jika Luo Ningling dibiarkan melakukannya sendiri, dia tidak akan bisa mengontrol jumlah ini. Apakah itu menyeimbangkan kedua sisi atau tidak melebihinya? Tetapi berbeda dengan Qiao Bai di sini. Evolusi. Qiao Bai mengatakan solusinya. Luo Ningling, Feihua dan Muling tidak bisa berevolusi. Jadi aku. Luo Ningling tiba-tiba berhenti di tengah kata-katanya. Dia tiba-tiba melihat ke arah Qiao Bai. Dengan sepasang mata kecil seperti rubah yang menunjukkan ekspresi yang kuat kaget dan bodoh. Tanpa sadar bibir merahnya membesar. Qiao Bai mengangguk. Indra keenammu membantumu. Kabut fantasi baik untuk Nona Feihua dan Nona Muling. Jika mereka tidak menyerap energi primitif, Nona Feihua dan Nona Muling tidak akan memiliki jalur evolusi baru yang dipilih. Menghadapi situasi khusus si kembar ini, Qiao Bai hanya bisa mundur, merentangkan tangannya, dan tidak menemukan cara apapun. Tetapi selama makhluk luar biasa dapat berevolusi, Qiao Bai dapat menggali jalur evolusi ini. Kemudian selesaikan masalahnya. Tetapi situasi Nona Feihua dan Nona Muling cukup istimewa. Perlu beberapa waktu bagi saya untuk menemukan rute evolusi yang cocok. Sebelum Qiao Bai dapat menyelesaikan kata-katanya, dia dipukuli oleh Luo Ningling yang bergegas ke arahnya dengan penuh semangat. Luo Ningling memeluk Qiao Bai dengan penuh semangat ketika dia muncul. Dia akan setinggi Qiao Bai yang mengenakan sepatu bot panjang. Tubuh lembutnya dekat dengan Qiao Bai. Napasnya yang harum menyentuh pangkal telinga Qiao Bai. Dengan lembut suaranya penuh terima kasih, tidak apa-apa. Terima kasih banyak, Profesor Qiao Bai. Waktu bukanlah masalah. Aku akan tinggal di lembaga penelitianmu selama ini. Ciuman manis jatuh di pipi Qiao Bai. Sebelum Qiao Bai sempat bereaksi, Luo Ningling sadar terlebih dahulu. Dengan malu-malu melepaskan pelukannya di tangan Qiao Bai dari pandangan Qiao Bai. Xie Jin dan Qiao Bai dibiarkan saling memandang karena malu. Itu, Ningling. Dia tidak bersungguh-sungguh. Xie Jin ingin menjelaskan beberapa kata kepada artisnya. Tapi ketika dia melihat Luo Ningling menghilang dengan wus,
dan bekas lipstiknya masih ada, tertinggal di wajah Qiao Bai. Xie Jin tidak bisa mengatakan apapun untuk menjelaskan. Hati yang lelah, bisakah dunia ini dihancurkan seperti ini? Dibandingkan dengan rasa malu Luo Ningling dan rasa malu Xie Jin, Qiao Bai tidak boleh terlalu tenang. Seolah-olah orang yang baru saja memeluknya bukanlah wanita cantik yang cerah dan cantik di wajahnya. Tidak apa-apa. Saya tahu Nona Luo begitu bersemangat hingga tubuhnya bergerak lebih cepat daripada reaksi otaknya. Xie Jin, apakah semua ulama pandai mengumpat? Sudahlah, jika Anda tidak punya otak, maka Anda tidak punya otak. Pada saat yang sama, Xie Jin tidak bisa tidak mengagumi Qiao Bai di dalam hatinya. Menghadapi pelukan si cantik, dia tetap tenang dan tidak memiliki pemikiran menawan sama sekali. Tidak heran dia adalah seorang profesor jenius dan master binatang yang kuat pada saat yang sama. Benar-benar keluar dari selera vulgar. Qiao Bai, yang tidak memiliki minat atau minat seksual hanya karena perilaku Luo Ningling yang terlalu nerotik, berkata, "Kota bintang, sup ayam, kesuksesan orang lain disebabkan oleh usaha mereka. Pernahkah Anda melihat matahari pada pukul 6 pagi? Karyawan markas besar Bistaming Alliance, Smile.jpg. Mereka mungkin tidak melihat matahari pada jam 6 pagi, tetapi mereka pasti melihat bulan pada jam 4 pagi. Mereka tidak akan tidur jika bulan tidak tidur. Mereka yang masih bisa tinggal di markas aliansi saat ini semuanya adalah pegawai elit. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang dampak kabut ilusi pada makhluk luar biasa. Dan mereka bahkan memahami bahwa mereka dapat mempelajari evolusi baru dari makhluk luar biasa yang ada, menyerap kabut ilusi. Betapa berharga dan pentingnya Qiao Bai dalam perjalanan. Ini bisa disebut sebagai senjata paling penting negara, jika Qiao Bai bisa mempertahankannya. Petik 2. Meskipun aku benar-benar ingin mengeluh, ketika aku memikirkan tentang seseorang yang benar-benar meneliti rute evolusi baru untuk makhluk luar biasa yang menyerap kabut, memikirkannya, seluruh tubuhku gemetar karena kegembiraan. Dan aku tidak sabar menunggu, untuk bekerja 10 jam lagi. NSDD, aku sama sepertimu. Sungguh, aku tidak percaya, seseorang benar-benar melakukannya. Kalau berita ini tersebar, apalagi ke luar negeri, hanya dalam negeri. Apalagi para Beastmaster level 8 itu pasti akan menggila. Sekarang Profesor Qiao Bai ada di sini. Mengapa Anda tidak bergegas masuk sekuat tenaga karena takut tertinggal secara tidak sengaja? Para pemimpin di atas sudah hampir semalaman berdiskusi, dan tunjangan spesifik yang harus disiapkan belum jelas. Tapi kenaikan pangkat, tunjangan peneliti nasional, profesor honorer, semua yang bisa diatur sudah diatur. Kesenjangan antara aku dan para jenius. Berhenti membicarakannya. Jika aku terus berbicara, aku benar-benar tidak bisa menahan tangis pahit untuk diriku sendiri. Rekan lain di sebelah saya, bisakah Anda mengenali perbedaan di antara Anda? Saya bos besar, kita adalah sapi dan kuda. Apakah ini sebanding? Tanyakan saja. Apakah ini sebanding? Keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Memaksa mereka bersama-sama hanya akan terlihat tidak pantas. Kebenaran menyakiti hatiku, tetapi memikirkan keterkejutan dan ketidakpercayaan setelah mengetahui bahwa beruang raksasa yang kejam itu berevolusi menjadi bentuk baru, tampaknya itu tidak terlalu memilukan. Bukannya, saya tidak bisa memahaminya, sama seperti perbedaan antara makhluk luar biasa dan makhluk luar biasa. Qiao Bai dan mereka bukanlah spesies yang sama. Hei! Ku dengar Luo Yinghou, Master Binatang tingkat 7, sepertinya pergi mencari Qiao Bai segera setelah dia keluar dari tanah terlarang di kota Tianhe. Bagaimana menurutmu? Semoga berhasil. Keberuntungan Luo Yinghou benar-benar bagus. Segera setelah bentuk evolusi baru dari beruang raksasa yang kejam itu keluar, beritanya dengan cepat diblokir. Jika Anda tidak memperhatikan Profesor Qiao Bai atau memperhatikan sebelum masuk, itu yang telah melewati tanah terlarang kota Tianhe tidak memiliki cara untuk mengetahui masalah ini dari saluran lain, apalagi pergi ke Profesor Qiao Bai. Dan beberapa saat kemudian, setelah pencapaian terbaru Profesor Qiao Bai dipublikasikan dalam skala kecil, status Profesor Qiao Bai juga akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Ingin meminta bantuan Qiao Bai ketika waktunya tiba, itu tidak mudah.
Luo Ningling memang menangkap peluang bagus yang tidak terlalu dini atau terlambat. Tetapi jika dia terlambat selangkah, dia akan dihentikan. Ketika Luo Ningling tiba di kota Ny, markas besar kota bintang mengetahui keberadaannya. Jadi mereka tidak mengatakan apapun. Di satu sisi, Luo Ningling memiliki waktu yang tepat. Di sisi lain, setiap orang yang menerima berita tentang blokade juga ingin tahu apakah Qiao Bai juga telah memasuki tanah terlarang kota Tianhe dan telah melakukan kontak dengan kabut ilusi. Kemungkinan besar itu adalah hewan peliharaan Luo Ningling yang menyerap ilusion mist. Dimungkinkan untuk meneliti rute evolusi baru. Jika memungkinkan, semua orang saling memandang dan tidak berkata apa-apa. Ketika para staf memikirkan hal ini, suasana satu sama lain secara bertahap menjadi aneh. Jangan terlalu banyak berpikir. Kalau begitu, kita masih harus kerja lembur. Orang lain, sangat bagus. Kalimat, bekerja lembur, membuyarkan pikiran kacau di benak mereka. Pikirkan tentang bekerja lembur. Saya suka bekerja. Saya suka bekerja lembur. Bekerja membuat saya bahagia. Bekerja lembur membuat saya energi. Tidak gila. Mereka bersumpah mereka tidak gila. Ini adalah pemikiran mereka dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Senang. Hakyu, Qiao Bai, yang sedang tidur dalam keadaan linglung, bersin, menyebabkan tubuh Xiao Wu dan Mao Mao Chong yang menekan selimutnya bergetar. Dan ular putih kecil yang tergeletak di perut Qiao Bai bahkan lebih gemetar lagi, kaget. Kejutan itu menyebabkan tubuhnya melompat, dan kemudian dia mendarat di perut Qiao Bai. Begitu saja. Qiao Bai bahkan tidak bangun. Lanjutkan tidur segera setelah mata Anda tertutup. Wumeng tidur sampai subuh. Lalu Qiao Bai bangun, mandi, dan memulai hari baru dengan meditasi harian. Ketika Qiao Bai berkemas dan keluar ruangan, dia bertemu dengan Chu Yanyi yang mengenakan pakaian latihan ketat, dengan keringat menetes dari dahi dan punggungnya. Selamat pagi. Chu Yanyi menyeka keringat di dahinya dan menyapa Qiao Bai sambil tersenyum. Apakah kamu akan berlatih juga? Qiao Bai mengangguk. Bolehkah saya menonton? Kata Chu Yanyi lagi. Sebagai salah satu siswa senior pertama yang bertemu Qiao Bai di Universitas Jadebert dan selalu menjaga kontak dengan Qiao Bai, Chu Yanyi mengetahui kekuatan awal Qiao Bai lebih baik daripada siapapun. Dan karena itu merasa lebih terkejut, Qiao Bai bagaimana Bai melakukannya. Jelas saat pertama kali bertemu Qiao Bai, Qiao Bai hanya memiliki satu hewan peliharaan, Xiao Wu. Setelah kalah dari beruang raksasa kekerasan tingkat 4, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan hewan peliharaan kedua untuk terus bertarung dengannya. Tapi sudah berapa lama? Kurang dari setahun. Hewan peliharaan pertama Qiao Bai, Xiao Wu, mampu menekan hewan peliharaan terkuatnya, beruang raksasa kekerasan tingkat 5, ke tanah dan menggosoknya. Bukan itu saja, Qiao Bai juga mengontrak 2 hewan peliharaan baru, dan keduanya cukup kuat. Chu Yanyi memandang Xiao Wu, Mao Mao Chong dan ular putih kecil yang melingkari lengan Qiao Bai dengan hanya satu kepala yang menonjol. Matanya penuh rasa ingin tahu tentang metode pelatihan Qiao Bai. Mau belajar. Mata Chu Yanyi dipenuhi dengan 2 kata ini. Oke, ini hanya metode pelatihan. Kamu bisa menontonnya jika kamu mau, kata Qiao Bai acuh tak acuh. Kemudian, Qiao Bai memulai latihan harian pagi hari dengan 3 hewan peliharaannya. Mulailah dengan pemanasan paling dasar dengan berlari beberapa putaran. Untuk mencapai penggunaan keterampilan yang mahir, pertarungan antar hewan peliharaan secara bertahap berkembang menjadi pertarungan antara 3 hewan peliharaan. Chu Yanyi, yang awalnya mengira dia bisa belajar dan meniru, melihat semakin banyak tanda tanya di kepalanya. Tidak, apakah ini benar-benar metode latihan yang normal? Chu Yanyi bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Luo Ningling, yang, kebetulan, lewat, juga memiliki keraguan yang sama setelah melihat metode pelatihan Qiao Bai. Apakah metode pelatihan ini benar-benar berguna? Wow, burung ini terlihat sangat kuat. Melihat keterampilan Xiao Wu, mata Luo Ningling menunjukkan emosi siap bertarung. Lakukan saja. Luo Ningling melompat-lompat dan melambai ke arah Qiao Bai. Dengan senyuman hangat di wajahnya. Profesor Qiao Bai, apakah Anda ingin datang dan melawan saya? Chu Yanyi melihat ke arah Luo Ningling dengan kaget.
Tunggu. Bagaimana dengan wanita dingin dan cantik yang dikatakan penyendiri, tidak pandai bicara, tidak suka bersosialisasi, dan ratu tebing? Senyum ini, karakter ini, ekspresi Chu Yanyi sedikit bingung. Xie Jin, yang terlambat keluar selangkah dan akhirnya menyusulnya, tidak punya waktu untuk mengingatkan Luo Ningling untuk memperhatikan citranya. Melihat Luo Ningling yang senang karena Qiao Bai setuju untuk bermain melawannya, dan melihat Chu Yanyi yang linglung karena melihat citra aktris berubah drastis, Xie Jin memilih untuk tutup mulut. Dia hampir mengucapkan kata lelah. Apalagi yang bisa dilakukan? Selama Luo Ningling bahagia, Xie Jin senyum.jpg. Pada saat yang sama, dia berdoa dalam hati di dalam hatinya. Saya berharap Profesor Qiao Bai dapat menunjukkan kekuatannya dan menaklukkan monster ini. Profesor Qiao Bai tampaknya sedikit jijik. Bab 138. Pejuang Aliansi. Siapa yang memberimu sekantong beras? Tiansen pedas, Qiao Bai. Bahkan dalam keadaan kesurupan, Chu Yanyi tetap tidak melewatkan pertarungan antara Qiao Bai dan Luo Ningling. Situs. Bagaimanapun, setengah dari lembaga penelitian kewalahan oleh Skeishaker Bear yang berevolusi. Setelah dibersihkan, ada ruang terbuka yang sudah jadi tidak perlu mencari situs. Setelah rekonstruksi, kita dapat mempersiapkan medan perang khusus di sini. Di masa depan, kita mungkin menghadapi saat ketika kita perlu mengevaluasi kekuatan hewan peliharaan yang berevolusi. Qiao Bai dan Luo Ningling berdiri berhadapan. Chu Yanyi, Xie Jin dan yang lainnya orang itu berdiri tidak jauh. Meskipun saya benar-benar ingin mengatakan bahwa saya sangat optimis tentang Profesor Qiao Bai, tetapi ketika menyangkut pertempuran, setelah istirahat malam dan berganti pakaian, Xie Jin masih mengenakan setelan 3 potong tradisional, yang menonjolkan temperamen kebinatangannya. Dia mengatakannya dengan jelas, citra luar dan kepribadiannya mungkin palsu, tetapi sebagai master binatang tingkat 7, kekuatannya nyata. Meskipun dia tidak benar-benar ingin mengatakannya, di mata Xie Jin, tidak ada keraguan tentang hasil pertempuran ini. Paling-paling, kami hanya ingin melihat, apakah Luo Ningling akan menahan diri dan apakah citra Qiao Bai tidak akan terlalu memalukan. Lalu aku memikirkan pertemuan Luo Ningling dengan Xuanxiang, yang hampir tidak ada dalam pertempuran. Jangan terlalu banyak berpikir, saya hanya berharap Profesor Qiao Bai adalah orang yang berpikiran luas dan tidak akan marah karena kegagalan pertempuran. Dan kemudian, ahem. Qiao Bai melirik ke arah Xie Jin. Xie Jin, jujurlah. Bertanggung jawab, dan jernihkan pikiran Anda.jpg. Dia benar-benar tidak memikirkan apapun sekarang. Ikuti prosedur kompetisi reguler. Luo Ningling meletakkan tangannya di pinggul, dengan senyum cerah dan energi di wajah aslinya yang dingin. Dagunya sedikit terangkat, dan mata kuning mudanya melayang di bawah cahaya redup pagi itu cahaya bersinar. Agak lambat, itu hanya pertarungan biasa. 1 lawan 1. Qiao Bai menggelengkan kepalanya. Menurut proses permainan biasa, semua hewan peliharaan yang perlu dilawan di satu sisi akan kehilangan kemampuan bertarungnya. Luo Ningling tidak cukup mengenal Qiao Bai, dan merasa bahwa Qiao Bai hanya memiliki 3 hewan peliharaan, dan tidak akan sulit untuk menahan ketiga hewan peliharaan ini. Tetapi Qiao Bai sendiri masih memiliki gambaran tentang kekuatannya sendiri. Apakah kamu kuat atau tidak adalah satu hal. Terkadang tidak perlu untuk bisa mengalahkan musuh. Penggunaan skill yang fleksibel dapat menghasilkan banyak efek yang tidak terduga. 1 lawan 1. Saya memiliki 3 hewan peliharaan. Anda juga memilih 3 hewan peliharaan. Dan memainkan 3 permainan acak. Setiap permainan adalah permainan yang menentukan hasilnya lagi. Kemajuan game ini menjadi jauh lebih cepat. Luo Ningling tidak keberatan dengan format kompetisi. Dia percaya pada kekuatannya sendiri. Jadi dia sangat toleran terhadap saran Qiao Bai dan membiarkan Qiao Bai menentukan pilihannya. Perbedaannya adalah Xie Jin di samping sepertinya samar-samar mendengar sesuatu dari kata-kata Qiao Bai. Baiklah, Profesor Qiao Bai sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Xie Jin mengangkat kacamatanya. Cahaya putih terpantul pada lensanya. Katanya penuh arti. Chu Yanyi, yang pernah bertarung melawan Qiao Bai, kurang lebih menebak apa yang dikatakan Qiao Bai.
Jangan katakan itu, hanya karena kekuatan aneh dari hewan peliharaan Qiao Bai. Jika Qiao Bai tidak dapat dikalahkan dalam sekali jalan, entah sampai kapan pertempuran akan tertunda. Dan bukan tidak mungkin beberapa kecelakaan yang tidak diketahui akan terjadi di tengah-tengahnya. Pemikiran, Xie Jin dan Chu Yanyi saling memandang, dengan rasa kasihan dan simpati satu sama lain di mata mereka. Xie Jin, hubungan antara gadis kecil ini dan Profesor Qiao Bai pasti sangat baik, bukan? Memiliki kepercayaan yang begitu besar pada Profesor Qiao Bai, saya akan sedih melihat Profesor Qiao Bai kalah nanti. Mengapa, Luo Ningling? Kamu benar-benar jahat. Chu Yanyi, kamu masih belum cukup mengenal Qiao Bai. Qiao Bai adalah orang pertama yang mengalami kecelakaan. Saya harap Ratu Luo tidak memiliki bayangan psikologis apapun karena pertarungannya dengan Qiao Bai. Apa yang dipikirkan Chu Yanyi dan Xie Jin, sebagai penonton, tidak terlalu penting. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Luo Ningling tidak begitu saja menganggap dirinya terlalu tinggi. Setelah mempertimbangkan dan mempertimbangkan berulang kali, Luo Ningling memilih 3 hewan peliharaan untuk digunakan melawan Qiao Bai. Di babak pertama, Qiao Bai dan Luo Ningling melepaskan hewan peliharaan yang dipilih oleh kedua belah pihak secara bersamaan. Aku percaya padamu. Tidak apa-apa. Qiao Bai melambaikan tangannya, dan kucing itu melambaikan 6 kakinya yang pendek. Ia berlari lebih cepat dari hewan peliharaan manapun di lapangan, dan kemudian bertemu dengan kura-kura besar yang berukuran lebih dari 10 meter, sisi yang berlawanan. Saling memandang, kura-kura besar. Gelombang. Halo, anak kucing kecil. Kura-kura biru besar yang tampak seperti pulau kecil menjulurkan lehernya yang panjang, menunduk sedikit, dan menyapa lelaki kecil yang belum pernah melihatnya. Tetapi skema warnanya sangat mirip dengannya. Kucing-kucing, jijik, aduh, brengsek, anak kucing kecil sekali. Itu adalah anak naga yang sangat kuat sehingga bisa melakukan apa saja. Bah, itu adalah naga yang kuat. Penyu raksasa. Sejenis makhluk luar biasa yang disebut penyu pulau. Memiliki atribut air dan atribut tanah. Dan sangat cocok untuk digunakan sebagai alat pembawa. Baik di sungai, danau, laut, maupun di darat. Penyu pulau dapat memiliki mobilitas yang cukup baik. Apalagi jika berada di perairan. Penyu pulau juga memiliki kemampuan pertahanan yang kuat yang dapat dikatakan sebagai faktor kelangsungan hidup air dan merupakan pilihan terbaik bagi Beastmaster untuk bepergian di rumah. Kura-kura pulauku memiliki kekuatan tingkat lanjut ke-6. Hanya membutuhkan sedikit kesempatan untuk menembus tingkat ke-7. Yang ini milikmu. Luo Ningling dengan bangga memperkenalkan kekuatan hewan peliharaannya. Saat dia berbicara, suaranya terdiam. Seolah dia tidak tahu bagaimana mendeskripsikan kucing dan serangga itu. Lagi pula, penampilan ini unik. Ini sangat unik dan unik yang belum pernah dilihat sebelumnya. Mata Luo Ningling mengelilingi 2 tanduk naga di kepala Mao Mao Chang. Yang ini milikmu pastilah binatang dengan atribut naga, kan? Apakah itu binatang tingkat lanjut ketiga? Jangan khawatir. Kamu adalah senior tingkat 4. Qiao Bai menceritakan kekuatan Mao Mao Chong saat ini, dan mata Luo Ningling bersinar karena terkejut. Tingkat 4 tingkat lanjut, makhluk gaib dengan atribut naga. Itu sungguh mengejutkan. Keunggulan garis keturunan berbanding lurus dengan laju pertumbuhannya. Kadal naga ligan masih merupakan spesies naga, dan sulit untuk menembus ke tingkat keempat. Apalagi ulat yang bentuknya seperti makhluk luar biasa dengan atribut naga. Secara teoritis, tingkat pertumbuhan pada tahap awal seharusnya lambat. Namun, Luo Ningling hanya terkejut sesaat. Baik kekuatan Cat Worm level ketiga atau level keempat, tidak ada bedanya dengan penyu pulau yang kekuatannya sudah mencapai level ke-6. Ya gelombang, bagaimanapun, mereka bukanlah tandingan Island Turtle, yang memiliki kekuatan tingkat ke-6 dan memiliki pertahanan yang kuat. Qiao Bai melihat sekilas pikiran Luo Ningling yang sebenarnya. Sudut mulut Qiao Bai sedikit terangkat. Tidak menang adalah satu hal, tetapi apa yang harus Anda lakukan ketika Anda diremehkan dari awal hingga akhir? Tentu saja, Anda perlu menunjukkan inisiatif subjektif Anda. Jika jumlah semut terlalu banyak, mereka dapat membunuh gajah. Terlebih lagi, kucing dan serangga jauh lebih kuat daripada semut.
Serangan fisik termasuk Blade of Breaking the Ring, yang dapat menghancurkan pertahanan penyu pulau dan menyebabkan kerusakan fisik pada penyu pulau. Serangan psikis termasuk kejutan mental, yang dapat mengabaikan pertahanan penyu pulau dan menimbulkan kerusakan mental pada penyu pulau. Pendekatan dua arah. Menang, tentu saja berarti tidak menang. Tapi Qiao Bai tidak kalah. Hasilnya seri. Luo Ningling terkejut dengan permainan Qiao Bai yang tidak biasa. Xie Jin juga terkejut di sampingnya. Bahkan Chu Yanyi, yang telah dipersiapkan sejak lama, paling banyak hanya tahu bahwa Mao Mao Chong memiliki Blade of Breaking Rings, sebuah skill yang bisa mengenai dengan keras apapun pertahanannya. Tapi apa sih skill di balik itu yang menyebabkannya? Kerusakan mental. Jika ini tidak dipersiapkan sebelumnya, ketika kekuatan kedua binatang itu hampir sama, satu pukulan dapat membuat kondisi hewan peliharaan lawan anjlok ke tingkat yang buruk. Chu Yanyi mengerutkan kening. Ekspresinya serius. Matanya menatap tanpa berkedip pada serangga kucing di lapangan. Tidak menyangka, sudah berapa lama sejak itu, Mao Mao Chong menjadi lebih kuat dibandingkan saat dia melawannya sebelumnya. Bahkan penyu pulau tingkat tinggi tingkat 6 tidak dapat memanfaatkan Cet Bug. Pikirkan lagi tentang beruang raksasa ganas tempat Anda berevolusi. Oh, Qiao Bai telah menamai bentuk evolusi baru tersebut dengan beruang pengguncang langit. Beruang Skyshaker tidak bisa berkata apa-apa mengenai kekuatan dan ketahanan fisik. Tapi bagaimana jika itu adalah serangan mental? Chu Yanyi tidak berani mengatakannya. Chu Yanyi tidak yakin. Tapi Chu Yanyi memiliki perasaan samar di dalam hatinya. Mengguncang beruang langit mungkin tidak akan mampu melakukan hal baik dalam menahan serangan mental. Ini, Xie Jin, yang tidak siap mental, terpukul keras oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Qiao Bai. Melalui kacamatanya, dia menatap Qiao Bai dengan mata rumit sambil memegangi kucing yang tergeletak di tanah. Dan berkata dia bergumam, menggunakan penyu pulau tingkat tinggi tingkat 4 untuk bertarung imbang dengan penyu pulau tingkat tinggi tingkat 6. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan orang normal? Tidak, Chu Yanyi menjawabnya dengan sangat kooperatif. Xie Jin, terima kasih banyak, tapi ada trik di sini. Jika Nona Van Luo mengetahui keterampilan hewan peliharaan Qiao Bai sebelumnya, dia tidak akan berakhir seri dengan mudah. Xie Jin menghela nafas. Memang benar demikian. Tapi bukankah kesenjangan level, kekuatan, dan pengalaman antara Qiao Bai dan Luo Ningling harus diperhitungkan? Bahkan jika Qiao Bai benar-benar memanfaatkannya, keberhasilan penerapannya menunjukkan betapa kuatnya Qiao Bai. Aku meremehkanmu. Luo Ningling akhirnya menganggap Qiao Bai sebagai lawan yang setara. Menggunakan hewan peliharaan tingkat 4 tingkat lanjut untuk mengikat kura-kura pulaunya. Kemampuan Qiao Bai dalam membudidayakan hewan peliharaan tidak boleh dianggap remeh. Dia harus serius. Keluarlah. Anak naga, ular, naik. Kedua benda tersebut, satu besar dan satu kecil, membentuk kontras yang tajam di lapangan. Di satu sisi, ada tubuh yang lebih tinggi dari Qiao Bai, dengan tubuh mengalir dan berotot. Sisik putih keperakan menutupinya, dan sepasang sayap membran besar yang dapat menopang dirinya dalam terbang sambil membawa yang lain menaiki punggungnya. Di salah satu sisinya terdapat seekor ular perak giok yang seluruh tubuhnya tidak setinggi Qiao Bai saat berdiri. Tubuhnya yang panjang dan ramping hanya setebal 2 jari dan tubuhnya juga ditutupi sisik berwarna putih keperakan. Luo Ningling, Xie Jin, tidak, apakah perbandingan ini terlalu kasar? Mereka memiliki keraguan yang masuk akal. Anak naga terbang itu bahkan tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya mendengkur keras dan menghempaskan ular putih panjang dan kurus yang berdiri di seberangnya. Ular putih kecil, brengsek, ini marah, sangat marah. Ular-ular menindas ular-ular di usia muda. Tidak bisakah kamu memahami apa yang kamu, manusia kotor ini, pikirkan? Tidak, ular sangat pintar. Snake-snake bahkan bisa berbahasa Inggris. Qiao Bai, rangkaian. Mata Qiao Bai ditarik dari ular putih kecil, dan tanpa sadar menoleh untuk melihat Xiao Wu yang berdiri di bahunya dan sedang menyisir bulunya satu persatu dengan paruhnya. Xiao Wu mengedipkan matanya yang besar berwarna merah keemasan. Xiao Wu, garis bawah, apakah menurut Anda wanita ini adalah burung yang seperti itu? Qiao Bai, menghadapi kebiasaan Xiao Wu berbicara yang sudah lama tidak dia dengar,
Qiao Bai memilih untuk mengubah pandangannya. Dia kemudian menatap Mao Mao Chong, yang memeluknya dan tampak tak berdaya. Mao Mao Chong memperhatikan tatapan Qiao Bai. Ia memiringkan kepalanya dan mengarahkan matanya yang besar, berantakan, dan polos ke mata Qiao Bai. Serangga kucing-kucing, V. Lihatlah kucing yang lucu. Kucing tidak melakukan hal buruk. Qiao Bai terus menatap bagian garis bawah bagian. Mao Mao Chong tampak sedih. Kucing-kucing-kucing, Ki-Aki. Aduh, mengapa kamu tidak percaya bahwa kakak perempuan tertua menolak mempercayai kucing malang, lugu, dan lemah seperti saya? Bagaimana kalau kamu memiliki kesadaran diri tentang dirimu sendiri? Qiao Bai mengulurkan tangannya dan menjentikkan benih ke kepala Mao Mao Wang dengan cara yang lucu. Jika bukan karena hati nurani yang bersalah, kapan Mao Mao Chong mengakui bahwa dia adalah seekor kucing? Tentu, Qiao Bai tidak akan mengingatkan Mao Mao Chong. Tunggu sampai serangga kucing membuat kesalahan dan gunakan untuk menangkap serangga kucing, dan Anda pasti akan menangkapnya satu persatu. Mao Mao Chong diam dengan patuh dan berhenti berdebat dengan Qiao Bai. Berbaring dengan kaki terangkat di pelukan Qiao Bai. Ia bahkan berpura-pura mati. Apa yang terjadi? Mao Mao tidak tahu apa-apa. Butuh waktu kurang dari 1 menit untuk hal ini terjadi. Luo Ningling, yang berdiri di hadapan Qiao Bai, dapat dengan jelas melihat bagaimana hewan peliharaan naga yang baru saja diikat dengan kura-kura pulau itu berada di pelukan Qiao Bai. Secara tidak sadar, mata Luo Ningling tertuju pada anak naga terbang tidak jauh dari sana, dengan sedikit rasa iri yang mendalam di matanya. Ah, apakah ini perbedaan antara naga kecil orang lain dan naga kecilku sendiri? Ekspresi Luo Ningling penuh dengan kebencian, dan suaranya penuh dengan kebencian. Seekor anak naga terbang tetaplah naga Yuan Bao. Kapan dia gemuk, dia suka bertingkah genit di pelukanku. Tapi sejak dia berevolusi dan memasuki masa remaja, anak naga terbang, yang sedang memandangi ular putih kecil itu dengan penuh kasih, berbalik ketika dia mendengar kata-kata Luo Ningling, dan mengeluarkan suara keras ke arah Luo Ningling, mengungkapkan ketidakpuasannya. Berhenti berbicara, harga diri, menghadapi, penting untuk meninggalkan beberapa gambar untuk anak kecil di depannya, mengerti? Luo Ningling, apakah ini masih anak naga terbang nakal dan sombong yang dia kenal, yang sangat peduli dengan citranya, yang akan lari dari rumah jika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya sedikit pun, dan menolak untuk bertarung. Mata Luo Ningling tidak bisa membantu tetapi beralih dari anak naga terbang di depannya ke ular putih kecil di seberangnya, yang hampir tidak terlihat karena tubuh kuat dari anak naga terbang. Dibandingkan dengan Xiao Wu dan Mao Mao Long yang spesiesnya sulit dikenali, jenis ular putih kecil sangat mudah dikenali, yaitu ular perak giok, hewan peliharaan yang memiliki atribut air. Sekilas, warna sisik pada tubuhnya mirip dengan warna sisik anak naga terbang. Namun jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa sisik ular perak giok Qiao Bai memantulkan cahaya yang lebih berwarna dan hangat di cahaya redup di pagi hari. Jika sisik anak naga terbang dingin dan keras berwarna putih keperakan, sisik ular perak giok berwarna putih giok dengan riak warna-warni. Apakah ular perak giok itu begitu cantik? Luo Ningling sangat tertarik dengan warna sisik ular putih kecil itu. Mendengarkan kata-kata Luo Ningling, anak naga terbang juga menunjukkan ekspresi yang sangat menyenangkan di wajahnya. Itu benar, Zai Zai sangat tampan. Seluruh tubuh Luo Ningling bergetar, dan dia tiba-tiba terbangun. Dia memandangi anak naga terbang dengan tatapan yang tidak dapat dipercaya. Anak naga terbang. Apakah kamu benar-benar anak naga terbangku? Apakah kamu yakin tidak ditutupi oleh sesuatu yang kotor? Anak naga terbang. Mata penghinaan. JPG. Anak naga terbang membalikkan punggungnya secepat kilat, bertekad untuk tidak melihat ke arah Luo Ningling lagi. Melihat sedikit ekspresi dan gerakan anak naga terbang, Luo Ningling tidak marah, malah menunjukkan ekspresi lega dan mengulurkan tangannya untuk membelai lembut dadanya beberapa kali. Hah, tidak apa-apa. Oke, sepertinya aku sangat membenci San Lian, tapi dia tetaplah anak naga terbangku. Chu Yanyi, setelah anak naga terbang berevolusi, dia akan menjadi ksatria naga tahun cahaya, kan? Chu Yanyi melihat interaksi antara manusia dan naga tidak jauh dari sana,
dan bertanya dengan sedikit tidak mengerti. Jangan tahun cahaya ksatria naga umumnya memiliki kepribadian yang baik. Jika tidak, penunggang naga Lightyear tidak akan terpilih sebagai makhluk luar biasa kendaraan terbang teratas. Memiliki kepribadian yang baik, terbang cepat, merasa baik, dan sangat perhatian dalam segala aspek. Mungkin, orang seperti apa yang memelihara hewan peliharaan seperti apa? Mendengarkan pertanyaan Chu Yanyi, wajah Xie Jin menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Chu Yanyi terdiam lagi. Saya akhirnya mengerti apa artinya menjauh dari kehidupan seorang idola, kata Chu Yanyi dengan tatapan samar di matanya dan suara yang sama-samarnya. Jaraknya terlalu dekat, semua filter dan ilusi hilang. Luo Ningling tidak tahu bahwa dia memiliki penggemar kecil yang dengan cepat melepaskan filter idola berat di tubuhnya. Ketika dia melihat bahwa anak naga terbang itu masih anak naga terbang yang dia kenal, dia melambaikan tangannya, cepatlah, dan berdiri. Kita harus bersiap. Berjuang. Luo Ningling tidak berpikir dia mengatakan apapun. Tanpa diduga. Begitu dia selesai berbicara, anak naga terbang, yang membelakangi dia dengan rasa jijik, tiba-tiba menoleh lagi dan menatap Luo Ningling dengan ekspresi terkejut di pupilnya. Katakan apa? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dipersiapkan? Tidak terdengar jelas. Ucapkan lagi. Sayap di belakang anak naga terbang mengepak 2 kali. Luo Ningling akhirnya menyadari ada yang tidak beres dengan situasi ini. Sikap anak naga terbangnya terhadap ular kecil ini. Tunggu sebentar. Anak naga terbang, tidakkah menurutmu ular kecil ini adalah anakmu? Luo Ningling berteriak. Tidak hanya menakuti dirinya sendiri, tetapi juga Xie Jin, Chu Yanyi, dan 4 orang di sebelahnya. Asli atau palsu? Anak naga terbang dengan atribut naga menganggap ular perak giok dengan atribut air sebagai anaknya sendiri. Apakah ini lelucon buruk terbaru? Semua orang pasti memikirkannya, tetapi begitu dia menoleh, dia bisa melihat sikap anak naga terbang terhadap ular perak giok. Bagus, sangat baik. Harus dikatakan bahwa anak naga terbang memiliki karakter yang baik. Maaf, Luo Ningling adalah orang pertama yang melompat dan mengutuk. Itu tidak mungkin. Itu sama sekali tidak mungkin. Luo Ningling menyingsingkan lengan bajunya dan melangkah maju untuk mencoba berunding dengan anak naga terbang itu. Anak naga terbang itu dengan keras kepala menoleh dan melihat ke langit dan tanah pada ular putih kecil itu, tetapi tidak menatap mata Luo Ningling. Ini adalah, bagaimana situasinya? Qiao Bai hendak berbicara tetapi berhenti. Anak naga terbang tidak mau melawan ular putih kecil itu karena kelompok penggemar ular putih kecil itu bisa mengerti. Tetapi situasi antara anak naga terbang dan Luo Ningling tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak melakukan apapun. Profesor Qiao Bai, jangan khawatir. Ini bukan masalah Anda. Xie Jin, yang tidak jauh dari sana, memahami kebingungan di wajah Qiao Bai. Dia sedikit meninggikan suaranya dan berkata ke arah Qiao Bai, ini adalah tahap pemberontakan anak naga terbang telah tiba. Kemudian Xie Jin merendahkan suaranya dan menjelaskan kepada teman-teman di sampingnya yang menjulurkan leher mereka dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Anak naga terbang Ningling memiliki kepribadian yang lebih kuat dan lebih menyelamatkan muka. Tetapi Ningling, dia orang ini. Petik 2. Sederhananya, bersikap ceria dan murah hati, dan tidak mengambil hati apapun. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuatnya merasa malu. Jika Xie Jin tidak menghentikannya dan membantu skrip layar dan iklannya dari waktu ke waktu, Luo Ningling akan berani menerima pertunjukan tersebut. Tidak peduli apakah itu drama yang bagus atau tidak, asalkan tidak melanggar hukum atau melanggar disiplin. Ditambah dengan fakta bahwa dia adalah master binatang yang kuat, Luo Ningling tidak mengkhawatirkan keselamatan. Tidak masalah jika itu sedikit lebih sulit dan melelahkan saat syuting, dan tidak masalah jika Anda tidak memiliki gambarnya. Lagi pula, Anda hanya menghasilkan uang, jadi tidak buruk. Dalam hal ini, anak naga terbang tidak terlalu bagus. Kebaikan, singkatnya, ketika anak naga terbang masih kecil, ketika masih menjadi Yuan Baolong, masalah antara kedua belah pihak tidak terlalu besar. Tetapi ketika Yuan Baolong berevolusi menjadi anak naga terbang, dan anak itu berangsur-angsur bertambah besar, sayapnya benar-benar mengeras,
dan kehidupan sehari-hari satu orang dan satu naga menjadi sangat kacau. Biarkan mereka pergi. Masalahnya akan terselesaikan dengan lebih banyak latihan. Xie Jin melambaikan tangannya saat dia berbicara. Mengapa? Biarlah kacau. Biarkan mereka menyelesaikan sendiri masalah antara Luo Ningling dan hewan peliharaannya. Segalanya hanya akan menjadi lebih rumit jika dia, orang luar, ikut terlibat. Bagaimanapun, setiap kali anak naga terbang marah, itu tidak berlangsung lama. Luo Ningling entah bagaimana membujuknya untuk tenang. Bakat menjadi Raja Laut dan Ratu Laut. Jadi, ini seri lagi. Ketika Luo Ningling mengatakan ini, wajahnya penuh depresi. Pagi-pagi, pemanasan dimulai dengan 2 kali seri. Luo Ningling tidak terlalu peduli apakah dia bisa menang atau tidak, tapi pertarungan itu benar-benar tidak menyenangkan. Ayo lagi, Luo Ningling hendak dipukul kepalanya. Pemanasan, cobalah, permisi, lupa semuanya. Dia sangat membutuhkan pertarungan sengit sekarang. Mata Luo Ningling tertuju pada Xiao Wu di bahu Qiao Bai. Dia tahu bahwa ini adalah hewan peliharaan terakhir Qiao Bai. Dan juga yang paling kuat dari 3 hewan peliharaan Qiao Bai. Dia pasti bisa menikmati pertarungan kali ini. Ayo, guntur dan kilat, Xiao Wu. Aku serahkan padamu. Qiao Bai memandangi lampu listrik yang berkedip di langit dan menepuk bahu Xiao Wu. Xiao Wu mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Dia sama bersemangatnya dengan Qiao Bai. Apa? Takut? Tidak ada sama sekali pada kakak tertua. Bagaimana dengan hewan peliharaan tingkat 6 dan 7? Berjuang adalah tentang memaksimalkan kekuatanmu sendiri. Kota Bintang, Markas Besar Beastmastering Alliance. Saya mendapat panggilan darurat ke Kota Heng di tengah malam. Saya bahkan bergegas ke pesawat pertama ke Kota Bintang di pagi hari. Setelah mendarat di Kota Bintang, saya dibawa ke Markas Besar Beast Control Alliance tanpa sedetik pun menunda. Setelah seluruh proses, pikiran Huangzu masih pusing. Tanpa memberinya waktu tambahan untuk istirahat, seorang anggota staf yang berdedikasi datang untuk berbicara dengannya. Berita tentang Datong, Qiao Bai dan kabut ilusi dituangkan ke dalam pikiran Huangzu di bawah penjelasan staf di dalam. Huangzu, kamu, tolong biarkan aku pelan-pelan. Huangzu mengulurkan tangannya dengan lemah dan gemetar. Membuat isyarat jeda, aku merasa otakku hampir tidak bisa bergerak. Sekarang, tolong izinkan aku mencerna informasi yang relevan. Anggota staf dengan 2 lingkaran hitam besar di bawah matanya tampak penuh energi dan berkata, saya menyukai pekerjaan saya. Pekerjaan saya mencintai saya. Dia dengan cepat memeluk seekor kucing pemakan mimpi berwarna merah muda yang lewat dan memasukkannya ke dalam pelukan Huangzu. Apakah otak Anda tidak jernih? Tidak masalah. Bangun saja. Kami masih memiliki banyak pekerjaan di sini yang memerlukan kerjasama Anda, Presiden Huang. Anggota staf itu memiliki senyuman nuklir di wajahnya. Hanya perlu paling lama 1 hari, selama kita mengatur semuanya. Sekarang kamu bisa istirahat yang baik. Mereka kemudian dapat beristirahat dengan baik. Senyum.jpg. Faktanya, Huangzu, yang belum berbalik, tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Jadi pengaturanmu adalah, Huangzu ragu-ragu dan bertanya dengan hati-hati. Gelar profesional Profesor Qiao Bai akan dipromosikan. Dia akan langsung melewati peneliti tingkat kedua dan peneliti tingkat pertama dan dinilai sebagai profesor nasional seperti Profesor Wu Qingshan. Anggota staf itu gemetar dan dengan cepat mengatakan rekomendasi resmi untuk Qiao Bai penerimaan. Pengaturan rute pengembangan berikutnya. Perkuat tingkat kerahasiaan file Profesor Qiao Bai dan klasifikasikan sebagai sangat rahasia, sehingga tidak ada yang dapat menanyakannya. Siapkan lembaga penelitian yang berdedikasi dan profesional bagi Profesor Qiao Bai untuk melakukan penelitian tertutup dan berusaha melakukannya dalam waktu sesingkat mungkin. Tunggu, tunggu, tunggu. Sebelum anggota staf selesai berbicara, Huangzu mengulurkan tangan dan melambai. Secara aktif memberi isyarat untuk berhenti. Staf, Presiden Huang. Apakah ada masalah dengan ini? Huangzu. Pertanyaan. Ada banyak sekali masalah. Huangzu memiliki ekspresi sakit kepala di wajahnya. Mengusap dahinya. Dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan. Artinya, sudahkah kamu mempertimbangkan keinginan Qiao Bai? Anggota staf itu tertegun sejenak. Lalu buru-buru berkata,
Perlakuan Profesor Qiao Bai dalam semua aspek dijamin terbaik. Uang, kekuasaan, ketenaran. Selama hal itu dapat dibayangkan dan apa yang diinginkan Qiao Bai, negara tidak akan pernah pelit. Hanya ingin dapat mempelajari kabut ilusi secara menyeluruh secepat mungkin, dan membuat kemajuan lebih lanjut atas dasar ini. Ini bukan tentang ini. Ekspresi Huang Zhou menjadi semakin tidak berdaya. Dan dia tahu. Hai, apa nama benda ini? Sebagai karyawan yang paling banyak berhubungan dengan Qiao Bai, Huang Zhou tahu segalanya tentang pikiran Qiao Bai. Bahkan jika dia adalah cacing gelang di perut Qiao Bai. Pertama-tama, Qiao Bai tidak terlalu menyukai gelar profesor hewan peliharaan dan profesi ini. Anggota staf yang diatur untuk terhubung dengan Huang Zhou ini menelan ludahnya. Penampilan awalnya yang elit menjadi sedikit lebih gelisah dan gelisah. Presiden Huang, apa maksud Anda? Dia melihat ke arah Huang Zhou dengan kerinduan di matanya. Seolah-olah dia sedang memohon kepada Huang Zhou. Tidak ingin mendengar berita buruk itu. Huang Zhou, saya masih memiliki sedikit rasa sakit hati nurani. Itu yang kamu pikirkan. Tapi Huang Zhou harus menghadapi kekecewaan di mata orang lain. Mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dan berkata dengan sedih, mungkin karena dia terlalu berbakat dalam mempelajari evolusi hewan peliharaan. Qiao Bai tidak terlalu tertarik padanya. Menjadi profesor peting penuh waktu yang bekerja dengan rajin setiap hari untuk mempelajari dan menjelajahi berbagai makhluk luar biasa di institut. Dia bahkan ingin memanjat menara lain yang sulit untuk mencapai puncaknya dalam waktu singkat. Kata-kata Huang Zhou memberikan pukulan berat kepada staf, sejauh menyangkut keinginan Qiao Bai sendiri. Sekarang dia sangat tertarik untuk menjadi seorang menara, orang yang kuat. Minat seorang Beastmaster jauh lebih besar daripada menjadi profesor peting yang hebat. Anggota staf, buka mulutmu, diam. Gerakan ini berlangsung bolak-balik selama beberapa menit. Namun saya masih belum bisa mengucapkan satu kalimat lengkap. Salah jika mengatakan bahwa Qiao Bai seperti ini. Tetapi Qiao Bai telah membangkitkan potensi seorang master binatang buas dan memenuhi syarat untuk menjadi seorang master binatang buas. Mengapa Qiao Bai tidak dapat memilih untuk menjadi seorang master binatang buas? Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang keinginan Qiao Bai sebelumnya, mereka tahu sedikit banyak bahwa Qiao Bai cukup berbakat dalam membudidayakan hewan peliharaan dan melawan hewan peliharaan. Mereka mengetahui hasil liga yang diselenggarakan oleh Yulong dan Honghu belum lama ini. Sedikit lebih dekat, mereka juga mengetahui peringkat Qiao Bai di wilayah Cina Selatan. Tapi mereka tidak pernah menyangka, keruntuhan mental akan berlangsung sesaat. Para staf merasa seperti menjadi gila ketika mereka berpikir bahwa semua pengaturan dan rencana mereka sebelumnya akan sia-sia. Staf menjadi gila. Tidur sia-sia, liburannya hancur. Rambut akan meninggalkannya. Alien menyerbu dunia dan membuka pertanian. Bukan tidak mungkin peri pedang jahat menghancurkan dunia. Seseorang akan memberimu sekantong beras, Tiansen pedas. Huang Zhou memandangi staf gila yang memegangi kepala mereka. Dia diam-diam memeluk kucing merah muda itu erat-erat untuk membuat tubuhnya terlihat lebih kecil dan lebih tidak mencolok. Hati nurani. Ini sedikit menyakitkan. Dan pekerja lembur lainnya di kantor pusat yang mengetahui berita tersebut. Tarian setan.jpg. Pertempuran berlangsung sengit. Hasilnya, tidak diragukan lagi. Meskipun Xiao Wu sangat kuat, dia juga dapat dengan kuat menekan binatang tingkat rendah tingkat 6 dan beberapa binatang tingkat menengah tingkat 6. Namun, menghadapi binatang tingkat menengah ketujuh yang asli seperti guntur dan petir, kekuatan Xiao Wu masih sedikit lebih rendah. Lebih dari satu pertandingan. Di akhir pertempuran, tubuh Xiao Wu, yang awalnya berwarna hitam tetapi dapat memantulkan bulu hitam berwarna-warni di bawah sinar matahari, berubah menjadi hitam pekat, warna arang. Dibandingkan dengan luka fisik yang hanya bisa disembuhkan dengan berbaring di peralatan perawatan, fakta bahwa bulu telah kehilangan kilau indahnya merupakan pukulan yang lebih besar bagi Xiao Wu. Xiao Wu menangis. Ini hampir sama dengan menjadi autis. Hahaha. Profesor Qiao Bai, kamu benar-benar pandai memelihara hewan peliharaan. Batuk-batuk-batuk. Semua terjebak. Sebelum dia bisa mengatur napas, Luo Ningling terbatuk-batuk, dan wajah cantiknya memerah. Setelah otaknya akhirnya mendingin,
dia akhirnya menyadari. Apakah ada yang tidak beres dengan situasi ini? Luo Ning berhenti tertawa, tangannya bergerak-gerak dengan gelisah, dan mata kuning mudanya memandang ke arah Qiao Bai dari waktu ke waktu, penuh rasa bersalah dan keterikatan. Qiao Bai mengajariku, Luo Ningling, yang sadar kembali, juga merasa bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Profesor Qiao Bai hanyalah master binatang tingkat pertama. Dia benar-benar mendapat tamparan di kepala. Kemudian dia tersenyum bahagia di depan Profesor Qiao Bai. Kecerdasan emosional yang rendah bukan berarti tidak ada kecerdasan emosional. Terutama ketika dia membutuhkan bantuan orang lain. Luo Ningling sangat ingin bertahan hidup. Xie Jin di samping tercengang. Bukan. Ketika saya ikut menulis sesuatu untuk diminta, IQ dan EQ saya mengambil alih posisi tertinggi. Biasanya aku memintanya untuk santai saja, tapi dia tidak ingat sepatah kata pun. Intinya fleksibel. Xie Jin membuka mata dan menakjubkan. JPG. Jika Anda tidak berjalan-jalan, Anda tetap tidak tahu berapa banyak wajah orang yang Anda pikir sudah Anda kenal dengan baik namun tidak Anda kenal. Bukan itu masalahnya. Qiao Bai memandang Xiao Wu yang terengah-engah dan sedih dalam pelukannya, lalu memandang Luo Ningling di seberangnya, yang tampak gelisah, dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Itu normal jika Xiao Wu kalah. Jika kekuatan tingkat kelima dapat dengan mudah mengalahkan hewan peliharaan tingkat ketujuh, maka Xiao Wu tidak perlu terus menjadi lebih kuat. Ini bagus. Wu merasa sedih. Dia merasa bulunya tidak seindah sebelumnya. Mendengar ini, Luo Ningling tanpa sadar menatap bulu Xiao Wu. Semuanya terlihat hitam. Tidak banyak perbedaan. Xie Jin, sangat baik. Beberapa orang tidak tahan dengan pujian. Baru saja selesai membual. Sekarang kamu mulai kehilangan kesabaran kan? Xiao Wu menatap Luo Ningling sekali, dua kali, beberapa kali dengan mata besar berwarna merah keemasan. Akhirnya, dia berbalik dan membenamkan kepalanya di pelukan Qiao Bai. Diam-diam mengarahkan pantatnya ke arah Luo Ningling. Xiao Wu, sialan. Bert mengingat orang ini dan hewan peliharaannya. Bertarung lagi. Ayo bertarung lagi lain kali. Qiao Bai tidak berdaya. Baiklah. Tidak ada gunanya menghiburnya jika dia menyimpan dendam sejauh ini. Jadi biarkan Xiao Wu terus mengingatnya. Ada binatang tingkat 8 di sisi yang berlawanan. Tidak cukup hanya dengan mengalahkan binatang tingkat 7. Anda juga harus menemukan cara untuk menekan binatang tingkat 8 yang belum keluar sebelum Anda benar-benar dapat mengambil balas dendam. Mengerti, tidak hanya tidak ada kenyamanan. Bahkan jika Qiao Bai juga memilih untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api dan memberi Xiao Wu satu target lagi untuk menyimpan dendam, dan membuatnya lebih kuat. Xiao Wu, mengerti, sangat pengertian, burung-burung akan bangkit, menjadi lebih kuat. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Qiao Bai memotivasi hewan peliharaan Cuyanyi. Saya harus mengatakannya lagi. Saya tidak bisa belajar sedikit pun. Setelah terinspirasi oleh Qiao Bai, Xiao Wu juga secara tidak sadar melupakan bulu-bulu yang terlihat buruk itu, dan terus berpikir untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat sehingga dia bisa melawan. Qiao Bai menyentuh kepala burung bodohnya dan menekan rambut bodohnya yang tegak. Begitu dia melepaskannya, rambut bodoh itu terangkat dengan sendirinya. Pagi-pagi, hatiku terasa hangat, suasana hati yang sangat baik. Kalau begitu mari kita bicara tentang pengaturan evolusi Nona Feihua dan Nona Muling. Pikiran Luo Ningling hilang dalam sekejap, dan dia menjadi bahagia mengikuti kata-kata Qiao Bai. Profesor Qiao Bai, saya mendengarkan Anda. Pertama dan terpenting, apakah Anda ingin bertukar perasaan dengan Nona Feihua atau Nona Muling, memperdalam pemahaman diam-diam, dan benar-benar memahami satu sama lain? Saat Qiao Bai berbalik dan berjalan ke lembaga penelitian, Luo Ningling mengikuti langkah Qiao Bai demi langkah. Lalu ada beberapa sumber daya bermutu tinggi. Saya akan menelepon Presiden Huang untuk mengajukan permohonan ini nanti, tetapi jenis dan jumlah yang dibutuhkan lebih banyak. Jumlahnya tidak cukup di sini di NY City. Saya mungkin perlu melapor ke kantor pusat. Masing-masing dua orang semua orang mengangguk berulang kali. Dan Luo Ningling menggunakan fleksibilitas otaknya secara maksimal. Mencoba mengingat semua yang dikatakan Qiao Bai dengan tegas.
sehingga Qiao Bai tidak perlu mengulanginya untuk kedua kalinya. Luo Ningling, sumber daya bermutu tinggi. Saya punya banyak, jika saya tidak punya. Tetapi jika saya benar-benar membutuhkannya, saya bisa membelinya sendiri. Suara kedua orang itu semakin menjauh. Sampai saya masuk ke kamar, saya tidak dapat mendengar apapun sama sekali. Chu Yanyi, Xie Jin, Lu Yongjin, Sui Yu, istrinya dan dua peneliti lainnya melihat ke medan perang yang berantakan, dan kemudian melihat ke belakang dua orang yang telah benar-benar menghilang. Rasanya seperti kita telah dilupakan. Bukankah ini normal? Kami awalnya adalah grup atmosfer, cepat dan menyusul. Kita perlu mencatat pemikiran Profesor Qiao Bai. Ada juga laporan permohonan tertulis untuk proyek penelitian baru. Bagaimana Profesor Qiao Bai bisa melakukan hal-hal kecil ini? Ya, ini adalah hal yang penting. Keempat peneliti tersebut sangat mengembangkan diri sebagai manusia perkakas. Mereka dengan cepat menyesuaikan mentalitas mereka, dan kemudian mengikuti jejak Qiao Bai dan berlari menuju ruangan satu demi satu. Dalam keadaan terdiam berulang kali, Xie Jin merasa hatinya akan dilatih agar tidak bisa dihancurkan. Dia melihat ke arah Chu Yanyi di sampingnya. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Chu Yanyi bergerak. Saya juga masuk untuk melihat apakah Qiao Bai membutuhkan bantuan. Siapa yang menjadikan Qiao Bai sebagai kreditornya? Chu Yanyi, orang yang terlilit hutang harus belajar untuk cerdas. Jika tidak maka akan memakan waktu bertahun-tahun dan berbulan-bulan untuk melunasi hutangnya. Halo untuk Xie Jin. Chu Yanyi pergi tanpa menoleh ke belakang. Xie Jin, yang melihat ke kiri dan ke kanan untuk melihat bahwa dia masih satu-satunya yang tersisa, diam-diam mengetik tanda tanya. Tidak, apakah ini perbedaan antara manusia? Dia harus mengerjakan pekerjaannya, Luo Ningling, setiap hari demi uang. Dan dia sangat sibuk setiap hari. Lihatlah Qiao Bai lagi, seolah-olah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Xie Jin, kesedihan hewan sosial.jpg